Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerbol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu setelah pertemuan antara PDIP dan juga Demokrat yang diwakili oleh AHY dan Puan. Ya, dan kini yang disampaikan adalah nilai tawar AHY semakin tinggi usai bertemu Puan Maharani. Ini sesuai yang dilansir oleh politikermol.id ya. Dan jangan-jangan ya, kebanyakan dari pengamat ya akan melihat potensi gitu ya, godaan gangguan ini bisa saja menggoda Demokrat yang saat ini masih ya mendukung koalisi Anies. Dukungannya bisa berubah entah nanti ya pada saat putaran pertama ya atau putaran kedua ya, mengingat kursi yang didapatkan oleh Demokrat ya lumayan ya, meskipun masih kalah dari Nasdem dan juga PKB dan juga di atas PKS. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya, sesuai dilansir oleh ermol.id. Republik Merdeka, pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dianggap membuat nilai tawar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono semakin tinggi. Begitu penilaian yang disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menanggapi pertemuan Puan dan AHY di kawasan hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta Minggu pagi. Jamiluddin mengatakan pertemuan Puan dengan AHY baik untuk mencairkan hubungan PDIP dengan Partai Demokrat, karena jika hubungan antara kedua partai tersebut baik, maka tensi politik di tanah air dapat diredakan. Hal itu sangat diperlukan saat Indonesia memasuki tahun politik, ujar Jamiluddin dalam keterangannya Minggu. Menurut Jamiluddin, Puan dan AHY setidaknya dapat memulai hubungan baik dengan menyingkirkan tendensi-tendensi di masa lalu. Dua tokoh muda ini itu ya dianggap berupaya membuka babak baru untuk bersinergi demi kemajuan bangsa dan negara. Namun demikian, kata Jamiluddin, pertemuan dan yang diinisiator PDIP itu mencerminkan AHY sebagai sosok yang diperhitungkan di kancah nasional. PDIP tentu mengundang AHY bertemu karena dinilai punya kapasitas. AHY dinilai sosok yang berpengaruh di tanah air, kata Jamiluddin. Oleh karena itu, menurut Jamiluddin, pertemuan tersebut tampaknya lebih melambungkan nama AHY daripada Puan. Hal itu yang akan lebih meningkatkan nilai tawar AHY menjadi lebih tinggi. Nilai plus itu dapat dilihat dengan Puan mengulang kembali bahwa AHY masuk menjadi salah satu cawapres Ganjar. Secara politis, hal itu membuat AHY menjadi sosok yang sangat diperhitungkan menjadi cawapres, pungkas Jamiluddin. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan hasil pertemuan ya antara AHY dan juga Puan yang pasti akan memunculkan banyak spekulasi ya, karena Demokrat saat ini masih mengusung ya dan posisi sebagai oposisi dari PDIP yang the ruling party, yang PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres. Dan ini juga menjadi pertanyaan gitu ya terkait etika politik yang juga disampaikan oleh Rocky Gerung. Kalau semua partai itu diambil berarti PDIP itu rakus gitu ya. Dan kalau kita melihat posisi antara kekuasaan dan oposisi, memang harus ada jarak gitu ya. Bayangkan sekarang kalau semua partai politik dirangkul semua, tidak ada yang menjadi oposisi ya, mana ada yang mau ya mengontrol kinerja ya kekuasaan ya. Saat ini kalau sudah ada hubungan jalinan ya agak harmonis antara Demokrat dan PDIP melalui Puan dan AHY, maka ini juga dipertanyakan ya, nanti umpama misalnya ada kebijakan-kebijakan PDIP yang tidak berkesesuaian dengan keinginan rakyat ya, apakah Demokrat akan secara tegas menolak kalau hubungan itu sudah dijalin untuk memunculkan harmonis gitu ya. Nah, misalnya untuk undang-undang Omnibus Law ya yang sudah diketok oleh Ketua DPR ya Puan Maharani, apakah berani gitu ya saat ini hubungan yang baru saja dijalin ya antara Demokrat dan PDIP ya mau dikritik dengan tegas oleh Demokrat melalui AHY ya, kan gitu ya. Kalau
Kalau posisinya sudah dirangkul semua, sama seperti Presiden Jokowi yang mengajak seluruh partai itu masuk ke dalam kekuasaan, ya, akhirnya tidak ada yang mengontrol, ya, tidak ada yang menjadi penyeimbang, ya, dan akhirnya apa, semua kebijakan dari pemimpin, ya, atau kekuasaan dan Presiden Jokowi mau tidak mau harus diiyakan oleh semua partai, ya, termasuk partai-partai yang dulunya sangat dekat dengan rakyat, ya, partai-partai yang harusnya bisa menjadi penyeimbang sebagai oposisi. Nah, sekarang itulah, ya, kondisi politik kita, partai-partai politik kita yang tidak ada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan, ya. Dan ini juga menyiratkan sedikit keras bahwasanya untuk koalisi Anies, ya, Demokrat sekarang sudah dirangkul, ya, dalam tanda kutip, yang kalau AHY tidak dijadikan cawapres, maka ada alternatif yang ini justru akan mengancam, ya, keberlangsungan koalisi Anies, ya. Jadi penting bahwasanya etika politik itu juga perlu, gitu ya, adanya kekuasaan dan juga oposisi harus memberikan jarak, ya, sebagai pengontrol, ya. Sama seperti saat ini yang Nasdem lakukan, ya, ketika sudah mempunyai pilihan politik untuk sebagai oposisi kekuasaan, ya, meskipun harus membayar mahal dengan menteri-menterinya dicokok oleh Kejaksaan Agung, yaitu Johnny G. Plate, dan yang akan potensi akan ditersangkakan yaitu Syahrul Yassin Limpo, yaitu konsekuensi, gitu ya, konsekuensi perjuangan yang harus diambil dan menjadi resiko, ya, ketika menjadi oposisi yang penting untuk mengontrol, ya, jalannya pemerintahan, ya, agar tidak selalu, ya, terus-menerus mengikuti arah ayunan kekuasaan. Nah, bayangkan semuanya kalau sudah dirangkul, ya, siapa yang akan mendukung ataupun, ya, jalan bersama rakyat, ya, siapa yang akan membela kepentingan rakyat kalau bukan partai yang bertindak sebagai oposisi yang dekat dengan rakyat, ya. Makanya penting untuk menjaga jarak sebagai etika politik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.